Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Herawati S dari kelas PBSDB Angkatan 2019 ingin memaparkan materi tentang rekayasa bahasa. 1. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa di berbagai dunia sangat berbeda-beda dan beragam. Bukan hanya di berbagai negara, di berbagai tempat atau daerah dalam satu negara pun, kadang-kadang terdapat berbagai bahasa yang berbeda. Keberagaman bahasa ini disebabkan karena adanya berbagai budaya, suku, bahasa yang berbeda. Latar belakang munculnya konsep rekayasa bahasa bertolak dari tujuan untuk menyelesaikan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau bangsa yang menggunakan lebih dari satu bahasa sebagai alat komunikasi atau biasa disebut dengan masyarakat multilingual. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini materi yang saya dapat jelaskan dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Harira Turjana. Baik, saya akan melanjutkan. Perencanaan bahasa menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian perencanaan bahasa menurut para ahli yang akan saya sebutkan. Yang pertama, menurut Nababan, perencanaan bahasa adalah penggarapan bentuk-bentuk bahasa dalam masyarakat. Dan yang kedua, menurut Gernot dan Dasgupta dalam Nababan 1984, perencanaan bahasa adalah kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Al-Wasilah 1997, perencanaan bahasa adalah sebagai upaya yang disengaja untuk memfungsikan ragam bahasa seperti lokal, nasional, regional, global untuk memenuhi tujuan politik. Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa berbagai istilah dengan berbagai variasi pengertian tentang perencanaan bahasa. Namun ada satu kesamaan, yaitu sama-sama berusaha untuk membuat penggunaan bahasa atau bahasa-bahasa dalam satu negara di masa depan menjadi lebih baik dan terarah. Nama saya Irman Nirwana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa baku. Selain fungsi penggunaannya untuk situasi-situasi resmi, ragam bahasa baku menurut Graffin juga mempunyai fungsi lain yang bersifat sosial politik. Yang pertama itu satu, fungsi pemersatu. Yang dimaksud dengan fungsi pemersatu adalah kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur dalam bentuk minimal, memperkecil adanya perbedaan variasi dialektual dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Yang kedua, fungsi pemisah. Yang dimaksud dengan fungsi pemisah adalah ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan yang tidak formal. Yang ketiga itu fungsi harga diri. Yang dimaksud dengan fungsi harga diri adalah bahwa pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya, sebab ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga atau lingkungan hidup sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Risma. Pemilihan ragam baku dari sekian banyak ragam atau variasi suatu bahasa. Nah, ragam atau variasi mana yang harus dipilih untuk dijadikan ragam bahasa baku? Nah, dalam hal ini, Moeliono mengatakan bahwa umumnya yang layak dianggap bahasa baku adalah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan yang paling besar kewibawaannya, termasuk di dalam para pejabat negara, para guru, warga media massa, alim ulama, dan cendekiawa. Dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan
atau menjadikan ragam bahasa baku antara lain, yaitu yang pertama otoritas, yang kedua bahasa penulis terkenal, yang ketiga demokrasi, yang keempat logika, dan yang terakhir yaitu bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka dalam masyarakat. Sekian dari saya. Usaha pembakuan bahasa. Usaha pembakuan bahasa sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangan bahasa tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai sarana. Antara lain yang pertama, pendidikan. Kiranya jalur pendidikan formal merupakan salah satu sarana yang paling tepat untuk menghidupkan eksistensi bahasa baku. Pendidikan sebagai situasi formal tidak hanya membutuhkan penggunaan bahasa baku, tetapi juga merupakan tempat untuk menyebarluaskan pengembangan dan penyebaran bahasa baku. Dan yang kedua, industri buku. Tiadanya industri buku berarti menghambat pengembangan dan penyebaran bahasa baku, sebab melalui bukulah ragam bahasa baku atau tulis dapat ditampilkan. Dan yang ketiga, perpustakaan. Adanya perpustakaan dengan jumlah buku yang cukup banyak akan mempercepat proses pembakuan bahasa. Dan yang keempat, administrasi negara. Kelangsungan eksistensi bahasa baku dapat terjamin dengan adanya administrasi negara yang rapi, tertib, dan teratur. Baiklah, saya Rizka akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu bagian keempat, aspek-aspek perencanaan. Menurut pengamatan Ferguson pada tahun 1968 dalam hal perencanaan bahasa, aspek-aspek yang akan dilaksanakan sebagai tujuan perencanaan yaitu 1. Pembakuan, 2. Modernisasi, 3. Grafisasi. Bagian kelima, hambatan-hambatan perencanaan bahasa. Suatu perencanaan pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu terjadi. Yang pertama, pemegang tumpukan kebijakan. Yang kedua, sikap penutur bahasa. Yang ketiga, dana. Yang keempat, ketenangan. Keadaan rencana yang telah disusun mendapatkan hambatan dari pemegang tumpukan kebijakan pada masalah yang berbeda. Maksudnya, pemegang tumpukan kebijakan yang bukan berurusan dengan persoalan kebahasaan, misalnya di Indonesia. Lembaga yang diserahkan tugas untuk menentukan garis kebijakan kebahasaan adalah Departemen Pendidikan Kebudayaan. Dalam hal ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.